mendapatkan guru pembimbing itu adalah tanda keberuntungan, tanda orang yang diberikan hidayat. Allah kalau mau ngasih hidayat kepada hambanya, dikasih tuh hamba guru pembimbing yang dia ikuti, yang dia contoh, yang dia teladani. Tapi orang yang disesatkan oleh Allah Ta'ala, dia nggak punya guru yang ngebimbing dia. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyam mursyida. Barang siapa yang diberikan hidayat oleh Allah, maka dia ngikutin jalan hidayat, menempuh jalan hidayat, ngikutin orang-orang yang dapat hidayat, ngumpul bersama orang-orang yang dapat hidayat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan istiqamah, jalannya siapa? Jalannya orang yang dapat nikmat dari Allah Ta'ala, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Tapi orang yang disesatkan oleh Allah Ta'ala, falan tajida lahu waliyyan mursyida. Orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak punya mursyid, nggak punya pembimbing, nggak ada yang nuntun, nggak ada yang nasihatin dia, nggak punya guru, nggak kenal sama wali-wali. Falan tajida lahu waliyyan mursyida. Alhamdulillah Allah Ta'ala perkenalkan kita kepada para aulia. Allah Ta'ala jadikan kita cinta kepada mereka. Allah Ta'ala kenalkan kita kepada guru-guru pembimbing mursyidin. Dan Allah Ta'ala jadikan kita cinta dan meneladani mereka. Itu nikmat, anugerah dari Allah. Sayyidina Imam Muhammad al-Baqir menasihati putranya Ja'far Shadiq. Beliau bilang, Dhalla man laysa lahu syekh yurshiduh. Pasti tersesat orang yang tidak punya guru yang membimbing dia, yang menuntun dia. Itu yang ngaji tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan. Ngaji tanpa guru, baca kitab, belajar ilmu, tapi nggak pakai guru, maka ilhamnya datang dari mana? Dibisikin sama syaitan. Tapi orang-orang yang punya guru, maka dia dapat tuh bimbingan, tuntunan dari ahli nur, orang-orang yang memiliki cahaya di dalam batin dan hatinya, yang ngebimbing dia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa tinggal di mana namanya? Di Madian. Di Madian tinggal 10 tahun bersama Sayyidina Syuaib, mertua beliau. Dinikahkan oleh Syuaib dengan putrinya Syuaib yang kecil, yang muda. Kemudian tinggal di sana selama 10 tahun. Padahal tugasnya cuma 8 tahun, tapi ditambah lagi 10 tahun. Jadi 10 tahun totalnya beliau tinggal bersama Nabi Syuaib, dapat bimbingan, dapat tuntunan, dapat nasihat, dapat pengalaman dari Sayyidina Syuaib. Masya Allah. Udah gitu nggak cukup sampai di situ. Sayyidina Musa minta kepada Allah Ta'ala adalah adiknya Nabi Harun untuk diangkat menjadi nabi, mendampingi Sayyidina Musa, sehingga Nabi Musa di dalam berdakwah, di dalam berjalan mengemban syariat Allah nggak sendirian, didampingi oleh seorang nabi, adik beliau, saudara beliau Sayyidina Harun. Nabi Musa bilang dalam doa munajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziram min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Minta ya Allah, Rabbi syrah li sadri, lapangkan hatiku, yassir li amri, mudahkan urusanku, uhlul 'uqdatam min lisani, buka simpul yang mengikat lidahku, buka simpul yang mengikat lidahku, sehingga dia bisa berucap dengan ucapan yang masuk ke dalam hati para pendengarnya beliau. Minta dibukakan simpul yang mengikat lidahnya, hingga yafqahu qawli, biar orang pada ngerti sama omongan saya, faham sama omongan saya. Ucapan yang keluar dari hati masuknya ke dalam hati. Ucapan yang sebatas mulut ya cuma sampai di kuping doang, nggak masuk sampai ke dalam hati. Maka minal janan wasal ilal janan, maka namil lisan lam yatajawwazal adzan. Ucapan yang datang dari hati nyampainya ke hati. Ucapan yang sumbernya cuma dari mulut doang, ya cuma sebatas kuping aja, nggak masuk lebih jauh daripada kuping. Nabi Musa pengen omongannya itu yafqahu qawli, biar orang ngerti, faham, sampai pesan saya ke dalam otak dan pemikiran mereka. Kalau udah sampai tinggal hidayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang ucapan itu sampai ke hatinya dapat hidayat. Kalau enggak ya udah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.